Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Probstat dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini part pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 soalnya itu ubah gabungan acak X dan Y memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Nah, ini tabelnya, tabel peluangnya. Nah, terus kita beralih ke nomor A, tentukan marginal probability peubah acak untuk X dan Y. Nah, peubah acak itu tinggal kita cari aja. Kalau misalkan untuk X, kita cari jumlahkan yang ini untuk PX0, kita jumlahkan yang ini untuk PX1, kita jumlahkan yang ini untuk PX2. Maka didapatkan hasil PX0-nya 4/9, PX1-nya 3/9, dan PX2-nya 2/9. Terus itu juga kita lakuin ke Y-nya. Untuk PY 0 kita jumlahkan yang bagian ini, untuk PY1 kita jumlahkan bagian ini, untuk PY2 kita jumlahkan ke arah sini. Nah, maka dari itu PY0 hasilnya 5/9, PY1 hasilnya 2/9, dan PY2 hasilnya 2/9. Oke, lanjut ke nomor B. Nomor B itu kita apakah peubah acak X dan Y saling bebas? Nah, pertama syarat saling bebas itu kita harus tahu, yaitu PXY dalam kurung X, Y sama dengan PXX kali PYY. Nah, dalam kasus ini kita pakai X dan Y-nya 0. Jadi PXY 0,0 dan PX0 dikali PY0. Nah, PXY 0,0 kenapa kita bisa dapat 2,2? Karena ini X-nya 0, ini Y-nya 0. Maka dapat yang ini 2/9. Nah, masukin 2/9. Terus kita juga tadi udah dapat PX0 nya 4/9, kita juga udah dapat PY0 nya 5/9. Maka tinggal kita kaliin jadi 20/9. Tapi 2/9 tidak sama dengan 20/9. Maka dari itu peubah acak X dan Y tidak saling bebas, karena PXY XY tidak sama dengan PXX dikali PYY nya. Nah, lanjut ke nomor C. Tentukan EX, EY, dan EXY. Pertama, kita cari EX-nya dulu. EX-nya itu tinggal rumusnya sigma X dikali PXX. Jadi PXX ini kita udah dapetin tadi, yaitu PXX0, PXX1, dan PXX2. X-nya tinggal kita ganti dari X1 sampai X-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita kaliin aja 0 kali 4/9 ditambah 1 dikali 3/9 ditambah 2 dikali 2/9 hasilnya 7/9. Nah, untuk EY nya juga sama, cuman diganti aja Y, jadinya yang berubah itu X diganti Y. Jadi PY nya juga tadi kita udah dapet, terus Y nya juga kita udah tahu dari 0 sampai 2, makanya tinggal kita masukin aja. Jadi 0 dikali 5/9 ditambah 1 kali 2/9 ditambah 2 dikali 2/9 hasilnya 6/9. Nah, terus kita tinggal ngerjain yang X, Y. Nah, ini itu double sigma X kali Y dikali PXY. Jadi ini kalau misalkan tadi ini kita udah kita diambil dari soal sebelumnya, nah yang ini kita ambil dari tabel. Kalau misalkan kita X-nya 0,0 ya 2/9, kayak soal nomor B tadi. Jadi kita ambil satu bagian aja di sini. 2/9 kan punya X0 dan Y0, terus yang 1/9 ini punya X0 dan Y1, dan seterusnya. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Jadi seperti ini, terus kita lakuin kalkulasinya, hasilnya itu 3/9 atau 1/3. Lanjut ke soal berikutnya, itu soal D. Tentukan koefisien XY dan juga rho XY. Pertama kita cari dulu yang covariat X, Y. Covariat X, Y itu rumusnya EX, Y dikurangi EX dikali EY. Nah, ini udah kita dapat di soal sebelumnya, jadi tinggal kita masukin aja. Terus kita kalkulasiin, dan hasilnya negatif 15/81 atau negatif 0,185 kurang lebih. Terus untuk rho XY sendiri itu sama dengan covariat X, Y, berarti ini tinggal kita pindahin aja ke sini. Nah, tapi kita belum dapat sigma X dan sigma Y nya. Nah,
Sigma X dan sigma Y itu bisa didapatkan dari variansi, karena variansi itu sama dengan sigma kuadrat. Makanya variansi X ini kita cari sigma X kuadratnya dari variansi X. Variansi X atau sigma X kuadrat itu kita dapat dari rumus EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, kita cari dulu EX kuadratnya berapa. Jadi kalau misalkan tadi EX itu nggak usah kita apa-apain, tinggal kita ganti aja X-nya jadi dari 0, 1 sama 2. Nah, sedangkan kalau ini harus kita kuadratin, jadinya 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat. Nah, terus kita kaliin dengan peluang awalnya PX0, PX1, dan PX2. Nah, udah kita masukin ke rumus ini, terus kita kalkulasikan, hitung jadi 11/9. Nah, terus masukin rumusnya ke sini. Kita udah tahu juga kita udah tahu X kuadratnya, kita udah tahu EX-nya, tinggal dikuadratin aja. Nah, tinggal kita masukin juga. Nah, terus kita kalkulasiin, hasilnya 50/81 atau kurang lebih 0,617. Sama halnya juga buat buat sigma Y kuadrat, itu tinggal kita ganti aja dari variansi X ke variansi Y, kita ganti. Nah, kalau misalkan udah, rumusnya juga jadi EY kuadrat dikurangi EY dikuadratkan. Pertama-tama kita cari dulu yang EY kuadratnya dulu, karena ini kita udah tahu, tinggal kita kuadratin aja. Nah, rumusnya sama kayak tadi. Itu kalau misalkan tadi kita pakainya 0, 1, 2, sekarang kita pakainya 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Jadi terus dikali sama PX masing-masingnya, PY masing-masingnya, PY0, PY1 sampai PY2. Nah, jadi hasil rumusnya seperti ini, terus dikalkulasiin artinya 10/9. Terus tinggal kita pindahin ke sini. Udah. Pindahin ke sini, terus dikurangi. Kita udah tahu tadi EY-nya berapa, tinggal kita kuadratin. Jadi udah kita kalkulasiin, hasilnya 54/81 atau kurang lebih 0,667. Nah, terus kalau kita udah tahu nih hasilnya masing-masing, tapi itu masih belum final. Kenapa? Karena itu masih sigma kuadrat, belum sigmanya aja. Maka dari itu perlu kita akarin lagi biar jadi sigmanya aja. Nah, makanya di rumusnya kenapa bawahnya berubah jadi ada akarnya, ya karena alasan yang tadi. Jadi rho XY sama dengan negatif 0,185 per akar 0,617 dikali 0,667, kita kalkulasiin hasilnya kurang lebih negatif 0,288. Nah, sekian nomor 1. Terima kasih.